beneran Mas. Sebentar. Soalnya aku live kok. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kenalan. Saya mau tanya, iya nggak apa-apa. Saya mau tanya untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk khusus PKI Hongkong ya Miss ya? Iya. Iya. Tahun kemarin itu saya kan kecelakaan kerja Miss. Siap. Di tempat kerja saya sini, di sentral sini. Siap. Saya itu kecelakaan kerja jam 9 malam mau buang sampah itu. Tangan saya terkena cutter. Hampir tulangnya, nadinya itu yang jempol sama yang telunjuk itu hampir putus dioperasi. Oke, terus? Di rumah sakit. Nah, semua itu apakah di cover majikan asuransi atau dari pihak BPJS Ketenagakerjaan itu bisa atau untuk bisa diklaimkan atau untuk apa gitu untuk berobat? Satu, majikan tapi cover nggak Mas? Majikan cover nggak? Iya, saya minta majikan saya baik Miss. Oke, cover. Oke, kenapa baru sekarang lapor sama saya? Wah, enggak, ini sudah lama saya laporkan di BPJS sampai berapa bulan? Hampir 1 tahun ini saya kontrol, hampir 3-4 bulan ini kontrol terus itu majikan yang biayai. Dan saya masih BPJS tidak bertanggung jawab? Bukan tidak bertanggung jawab, dilempar gitu loh. Saya lapor di BPJS Jakarta, dilempar ke Malang dilempar ke Blitar, semua sudah tahu gitu. Oke, siap. Kasih data ke saya. Samain pingin saya yang laporan gitu toh maksudnya? Ya, enggak, saya mau tanya ini apakah BPJS Ketenagakerjaan bukan, ini... intinya samain pingin laporan ke saya, terus saya teruskan ya. Karena kayak kemarin yang di Lampung itu bisa cair. Sebentar. Iya, enggak apa-apa. Ini apakah kalau saya sudah di-cover majikan BPJS ini tidak bisa dipakai gitu aja? Sebentar, samain BPJS-nya berlaku sampai kapan? Sampai kontrak yang kemarin bulan 8. Kasih saya data-datanya semua Mas. Sebentar. Datanya. Semuanya. Semua yang sampean kirimkan ke BPJS, datanya apa aja? Sebentar Mas. Halo Ibu. Ini kebetulan saya dapat komplainan satu lagi Bu, TKL Hongkong mengalami kecelakaan kerja. Kan BPJS cover kecelakaan kerja. Ini kok nggak dikasih klaim sama sekali, suruh laporan ke Malang, Jakarta, tapi sudah 1 tahun ya Mas ya? Iya, saya bulan 4 kemarin ini lebaran, ini sudah hampir lebaran lagi Miss. Sebentar, Mas berkas klaimnya ada nggak? Berkas-berkasnya yang sampean kirimkan ada? Ada nggak? Ada, dari BPJS sudah saya kasih kok Miss. Terus BPJS minta. Pak Ijo. Sekarang saya telepon atasannya langsung. Atasannya kan nggak nyekel, makanya kayak no aku. Ojo ngejak depet mbak aku. Iki tak telepon langsung. Di atasannya gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa. Oke Ibu, saya kirimkan sekarang ya. Oke, terima kasih Ibu. Siap. Sama niki aku ngerti wes laporan kan intinya kan nggak cair toh. Enggak, gini Miss, sebetulnya saya kan ini BPJS ini apakah bisa dipakai untuk di luar negeri khusus Hongkong atau hanya di Indonesia, itu aja. Soalnya saya di sini harus majikan di sini saya kerja itu semua saya harus minta cover. Dari saya sakit, dari saya operasi sampai saya kontrol itu saya minta yang cover. Gitu majikan mau, oke. Ternyata saya di rumah sakit keluar juga orang hendak keluar biaya gitu saya sendiri karena majikan saya baik, sangat baik sama saya. Tetapi setelah saya tahu dari agennya bilang kayak enggak enak gitulah dari saya. Gini majikan sudah mengover, kenapa kamu lapor BPJS gitu. Waduh, ini saya diam, saya lapor di BPJS dari Blitar sana, dari Malang juga, dari Jakarta sudah. Kayaknya ya itu suruh mengasih uang yang habis, sedangkan di sini kan semua sudah pakai KTP Miss. KTP saya keluar operasi keluar, nanti kontrol bayar $80 sekali kontrol, itu saya pakai Octapus itu, dan itu saya klaimkan ke majikan karena asuransi BPJS klaimnya bagaimana saya nggak tahu itu loh. Oke, sekarang saya tanya, intinya sampean telepon saya mau ngapain wes? Ini gini, saya mau kejadian ini jangan sampai terulang kepada TKI yang ada di Hongkong satu Miss. Jangan ada, kalau seperti saya, kalau kecelakaan itu harus betul-betul majikan minta cover atau kesembuhannya untuk di saat kecelakaan kerja. Yang kedua, saya mau tanya apakah BPJS ini tidak berlaku untuk saya, gitu aja. Oke. Tidak berlaku. Oke. Karena dari dokter saya dikasih surat bahwa kamu tidak boleh bekerja angkat berat selama 50 kilo selama hampir 1 tahun karena anatomis tangan ini masih otot-ototnya belum
belum baik gitu. Saya kontrol 3 bulan sampai 4 bulan, Miss. Ke rumah sakit saya himpun itu. Jadi saya lapor kemana, lapor ke JRI sudah, lapor ke mana kemari, tapi udah mungkin BPJS ini tidak berguna di rumah sakit ini karena saya sudah di cover majikan itu. Karena itu, Miss. Ya mungkin itu untuk teman-teman saya yang ada di Hongkong, Miss ya. Oke, satu. Ini saya butuh datanya sampean. Saya bantu sampean kalau memang bisa cair, ini kita bisa membuktikan pada masyarakat luas bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu berguna. Satu. Yang kedua, jika komplainan saya ini tidak bisa diterima, otomatis saya juga akan menyampaikan pada publik bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu nggak guna. Benar atau salah yang ingin saya sampaikan? Ya, betul. Tapi jangan bilang nggak guna, Miss, ini kasar karena menyangkut negara ini, Miss. Loh, saya intinya guna atau nggak guna kan tergantung dari datamu dikasihkan ke saya. Saya makanya tidak berguna. Saya tojo Pak Ijo, saya to gentenan lek ngomong. Woi, gentenan. Monggo. Gentenan lek ngomong, wong aku rung mari ngomong wis tower jangi terus. Intinya adalah jika memang berguna berarti kan bisa diklaim. Kalau tidak bisa diklaim tapi cuman bayar buat apa? Ya tetap nggak guna dong. Ya. Tetap nggak guna. Jadi jangan kamu bilang, oh ya nggak bisa, Miss Yuni itu kan negara. Sebentar, kita berbicara bukan negara, kita berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan yang katanya melindungi kecelakaan. Bener napa bener? Leres, oke. Lah iya makanya gue lek ngomong direm dike. Soalnya Miss Yuni itu berdasarkan data dan fakta. Karena selama ini Miss Yuni itu mempromosikan BPJS untuk ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan, bukan yang sakit. Karena itu datamu semuanya kasihkan ke saya kirimkan ke BPJS pusat. Kan kamu ngirimnya ke BPJS pusat tetapi di staf kan? Tapi saya kan langsung ke pemimpinannya. Satu. Oke. Kedua, saya akan mengirimkan ke DPR RI. Saya langsung akan tembusi DPR RI. Kedua. Ketiga, saya akan menghubungi Pak Menteri Perlindungan BP2MI. Dan keempat, saya akan menghubungi Dirut Perlindungan BP2MI khusus untuk BPJS. Jadi, saya akan nembusin 4 ini. Pertanyaan dari kamu adalah, apakah BPJS itu tidak bisa dipakai oleh kamu? Benar nggak? Ya, betul. Apakah kalau sudah di cover oleh majikan sini, BPJS itu tidak cawe-cawe, ngoten loh? Maka dari itu saya akan tanyakan, butuh datanya semuanya. Setelah itu kan setahu saya BPJS itu modelnya adalah dibayar dulu baru di refund. Jadi kita yang bayar nanti di refund. Sepengetahuan saya. Dan ini kan saya belum tahu nih faktanya. Kan yang meninggal dunia ini kan saya sudah bisa mencairkan. Katanya inilah itulah. Makanya saya langsung nembusin atasannya. Saya nembusin DPR RI. Saya nembusin Pak Menteri. Saya juga nembusin perlindungan. Jadi lek sampean kan nembusinya di bawah-bawah semua. Ya, soalnya kan pas kecelakaan itu langsung menghubungi itu. Setelah saya keluar dari rumah sakit sama dokternya dikasih surat. Ini kamu punya asuransi apa enggak? Saya punya yang ada di Indonesia gitu. Gitu dikasih surat 1 lembar. Sebentar. BPJS-mu itu Indonesia apa Hong Kong? BPJS Ketenagakerjaan saya berangkat ke sini, Miss. Kirim nanti aku. BPJS Ketenagakerjaan itu kan saya dikasih itu dari penyalur tenaga kerja kan saya kesini kan dikasih itu. Oke, kirimkan semuanya datanya ke saya sekarang biar dicek. Oke, saya kirim ya, Miss ya. Oke, siap. Oke, bye-bye. Ya. Siapa jenengmu, Mas? Jenengmu siapa? Walah, malah hilang tenan. Jan, arek-arek iki lek ngejak pewadu mbek Miss Yuni sik sebentar. Paijo BPJS ora iso. Wes. Ora roh jenenge. Sampeyan iki lek ngomong kok ojo nyerantal ngono kuwi to, Rek. Kalau kamu nyerantal, aku ya bingung gitu loh. Ini semua akan membahas tentang BPJS. Jadi iki telepon kabeh. Kuatin bahas kadang-kadang ini kemarin lali bahasanku.
Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum.